Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, mitra bisnis, kita masuki sesi analisa falas, dan untuk itu saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Beni. Oke, baik Pak Rio Lee. Saat ini di sore hari ini terpantau terjadi aksi profit taking sehingga indeks dolar dan juga harga emas sedikit melandai ini. Apa di tengah-tengah masih tingginya ketegangan situasi di Timur Tengah. Apakah memang faktor itu yang mendrive atau Pak Rioli melihat faktor yang lainnya, Pak? Ya, kalau tadi Mas Beni sampaikan dengan situasi di Timur Tengah ya, saya kira sedikit banyak ada efek. Karena kita tahu di pertemuan internasional kemarin ada 120 negara ya yang menyarankan untuk melakukan gencatan senjata. Yang artinya ya saya pikir ini cukup beralasan bahwa hari ini terjadi koreksi, khususnya kalau kita bicara gold ya. Di mana pada hari Jumat kemarin harga terbang ke atas di atas 2000 pasca Israel melakukan serangan darat ya. Jadi saya pikir kalau kita bicara gold sedikit banyak masih dipengaruhi oleh situasi di sana. Namun kembali lagi ya, yang saya sering juga menyampaikan di beberapa minggu, sesungguhnya untuk harga gold sekarang menurut saya adalah sudah relatif cukup tinggi. Tapi sesuai juga dengan karakteristik daripada gold, dia memang adalah satu komoditas yang cenderung reaktif ya, jika terkait dengan masalah stabilitas geopolitik dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu tadi menjawab apa yang Mas Bini tanyakan, menurut saya terpengaruh ya koreksi hari ini. Namun apakah ini akan berlanjut ke atas ataupun berlanjut ke bawah, ya kembali lagi karena ini market digerakkan oleh faktor demand dan supply yang terkait dengan perang, maka siapapun menurut saya ya agak sulit untuk memastikan dia mau kemana, karena bisa jadi misal besok tiba-tiba masalah gencatan senjata ini semakin kuat, maka ya automatically market akan cenderung turun. Nah, sebaliknya, jika makin memanas, maka ya saya pikir juga punya alasan untuk bergerak lebih atas lagi. Saya pikir ini untuk gold, oleh karena itu di minggu lalu juga saya ada menyampaikan kemungkinan kalau gold saya kembalikan kepada kondisi atau strategi masing-masing. Tapi secara personal ya belum tentu benar, tapi ini adalah pandangan personal. Saya hanya menunggu momen untuk melakukan sell di harga tinggi ini. Tapi kapannya bukan sekarang ya. Nah, kalau kita bicara kapan, ada nggak faktor lain yang misalnya bisa memperkuat? Kalau kita bicara adalah sell gold, tentunya yang pertama tadi adalah mungkin meredanya ketegangan ya. Dan yang lainnya adalah mungkin di minggu ini kita bisa melihat banyak kondisi atau momen yang mungkin akan dirilis, yang antara lain adalah FOMC minutes ya di hari Rabu, kemudian pengumuman suku bunga Amerika, ya. Lalu juga akan ada non-farm payroll di hari Jumat, ya. Artinya maksud saya begini, seandainya seluruh komponen yang akan muncul di hari Rabu dan hari Kamis ini memang cenderung menguatkan dolar lebih strong, maka pada saat adanya keredaan ketegangan di Israel Palestina ini, mungkin saya pikir itu adalah momen yang cukup bagus untuk mengambil goal secara medium dan long term. Ya. Nah, tapi kalau untuk short term, sekali lagi saya ulangi bahwa agak sulit
ya daripada saya ngarang-ngarang kan gitu ya. Karena memang gold ini sangat terpengaruh oleh setiap reaksi yang terjadi di area konflik. Saya pikir itu, ya. Nah, kalau untuk long term, ya mungkin 2 bulan, 3 bulan, kalau tidak terjadi ketegangan yang lebih parah, saya meyakini gold seharusnya tidak berada di harga seperti ini. Ya, saya pikir itu. Baik, Pak. Apakah saya bisa asumsikan, kemarin ini kan gold sempat menyentuh angka 2009 ya, Pak ya? Angka 2009, apakah itu bisa dijadikan sebagai titik resisten paling tidak? Lalu supportnya di berapa, Pak, kira-kira menurut visi Bapak? Ya, saya kira sangat bisa ya. Untuk supportnya, saya kira saat ini supportnya ada di 1983. 1983 ya, Pak ya? Oke. Ya. Untuk dolar indeks sendiri, Pak, support dan resistennya Bapak melihat paling tidak sepanjang pekan ini akan bergerak di mana nih, Pak? Di tengah sentimen-sentimen yang bakal bermunculan ini paling tidak hari Rabu dan Kamis dini hari waktu Indonesia. Ya, saya memang sedikit lebih suka untuk membahas dolar ya, karena di minggu lalu sebenarnya sesuai dengan yang kita proyeksikan ada potensi untuk melanjutkan sideway-nya. Ya, karena kalau saya tidak salah hampir setiap hari itu saya melihat angka 106.4 sampai 106.6 kurang lebih di area sana bergeraknya ya. Nah, tapi kalau menurut saya dolar ini sedikit berpotensi untuk kembali menguat. Oke. Nah, apa dasar-dasarnya? Misal begini. Saat ini kemarin di beberapa negara itu sudah mengumumkan suku bunga, ya, termasuk di dalamnya ada Eropa, kemudian ada beberapa negara lagi saya lupa. Intinya adalah sudah mengumumkan suku bunga dan semuanya adalah stay, tidak menaikkan suku bunga. Kemudian data inflasi di beberapa negara tersebut juga tidak menunjukkan adanya peningkatan. Nah, sehingga kalau kita coba compare sekarang dengan dolar saat ini memiliki tingkat suku bunga 5,5%. Which is, jika negara-negara lain tidak di-trigger atau tidak ada sesuatu yang men-trigger dia untuk menaikkan suku bunga, ya, jadi suku bunga sudah diumumkan dan tidak bergerak, tidak ada kenaikan, juga inflasinya tidak naik, artinya juga tidak ada kebutuhan yang sangat-sangat urgent untuk segera menaikkan suku bunga kembali, maka kita compare. Begitu kita compare, yang terjadi adalah suku bunga dolar ini lebih tinggi. Ya, dibanding negara lain, misalnya Eropa 4,5 dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu, saya melihat ada kemungkinan atau potensi dolar ini cenderung akan menguat. Ya, sekarang berada di 106.4 dan dia berada di dalam range pergerakan sebelumnya, yaitu resisten 106.7, kemudian di level support bawahnya 106.2 sekarang sudah ditembus ya, Pak ya. 28 belum ditembus maksudnya. Sorry. Ya. Jadi sekitar 106.3 ya, 106.3. Nah, saya pikir area-area situ kalau ditembus, baik ke atas atau ke bawah, saya lebih condong adalah ke atas, maka saya pikir punya potensi untuk kembali holding US dollar, tentunya dengan reason yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau di-compare tingkat suku bunga itu sudah US lebih tinggi, kemudian negara lain tidak ada kepentingan yang mendesak untuk menaikkan suku bunga kembali. Ditambah kalau kita pantau sekarang di Amerika sendiri untuk indeks saham futuresnya, Nasdaq itu sudah plus 0,83%, S&P plus 0,68%, kemudian Dow Jones plus 0,54%, yang artinya ekonomi Amerika mungkin tidak terlalu jelek ya, artinya ada trust di sana, ada confidence di sana, dan kita tinggal menunggu di minggu ini itu ada tadi ya suku bunga pada hari Rabu, kemudian NFP,
dan beberapa rilis data lain ya seperti ADP dan lain sebagainya itu juga akan ada. Kemudian satu tambahan juga di minggu lalu GDP Amerika itu naik cukup signifikan, hampir 2 kali lipat dari 2,1% menjadi 4,9%. Saya pikir itu beberapa faktor itu yang secara personal saya cenderung untuk melihat potensi menguat untuk US dollar. Saya kira itu maksudnya. Ya, pairing mata uang yang paling favorit menurut visi Pak Rioli seperti apa, Pak? Bisa di euro, ya. Saya pikir euro itu juga data hari ini ekonomi Jerman tidak begitu bagus, ya. Kemudian mungkin dengan Australia dolar, ya, karena di minggu lalu inflasi di Australia juga turun dari 6% menjadi 5,4%. Ya, saya kira mungkin dua itu bisa menjadi salah satu pilihan. Kalau euro menjadi pilihan juga mungkin kalau sedikit agak khawatir karena minggu ini di euro ada CPI, bisa cenderung melirik kepada sell AUD USD saya pikir. Oke. Baik, terakhir Pak, ini penguatan yang terjadi pada mata uang kita rupiah hari ini, apakah memang didrive oleh faktor tadi aksi ambil untung juga dan meredanya ketegangan di Timur Tengah, Pak? Ya, sebenarnya rupiah ini sangat-sangat gimana ya, saya bicara juga ini sangat lemah sekali ya, sudah berminggu-minggu. Saya pikir hari ini ada sedikit koreksi, ini sangat-sangat wajar. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan minggu lalu, ada sedikit net plus ya untuk dana asing masuk. Untuk SBN kita ada masuk 2,18 triliun, kemudian sekuritas rupiah itu 1,44 triliun, namun sayangnya di pasar saham kita ada keluar 2,57 triliun. Nah, artinya apa? Artinya kepercayaan terhadap perekonomian itu kurang begitu baik ya dengan adanya keluar saham, tapi ada satu hal yang positif seperti tadi saya bilang di minggu-minggu sebelumnya cenderung semua komponen ini adalah asing keluar. Nah, tapi di minggu lalu itu asing justru masuk ya, jadi walaupun netnya kita masih dapat positif yaitu sekitar 1 triliun kurang lah. Nah, artinya masih ada kepercayaan terhadap instrumen fix ya, yaitu SDN dan SR. Nah, kenapa? Ya saya pikir ya karena kemarin BI menaikkan suku bunga. Ya, dengan BI menaikkan suku bunga, saya pikir ada sedikit nilai positifnya. Tapi yang disayangkan yaitu kepercayaan terhadap roda perekonomian yang digerakkan oleh pasar modal ini tidak berjalan ya. Kita ada keluar 2,57. Oleh karena itu saya masih melihat jika tidak ada perubahan ini sifatnya hanya korektif ya atau koreksi. Nah, sampai di titik mana saya perkirakan untuk rupiah kita mungkin terjauhnya dia hanya akan mencapai kepada 15.600-an. Ya, kalau tidak ada perubahan ya, kalaupun koreksi mungkin di area sana. Setelah mencapai area sana 15.600-an, jika kondisi masih sama dan dolar cenderung menguat, maka kemungkinan besar harga akan balik lagi di atas harga tertinggi kemarin, yaitu 15.959. Ya, memang sudah mendekati 16.000 itu angka psikologi, biasa terjadi koreksi itu sangat normal, tapi kalau kita lihat sebuah tren mengikuti semua faktor-faktor yang ada, saya pikir untuk potensi rupiah menguat tajam sepertinya belum. Baik, kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan dan pastinya sukses terus untuk Pak Rioli dan juga investasi Bapak ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.